Kelahiran Pedang Iblis bab 1531 selesai. Mau tak mau Nuh mulai merencanakan kembalinya dia ke wilayah manusia sekarang setelah dia menstabilkan kecakapan bertarungnya di peringkat ke-8. Dia ingin bertemu teman-temannya dan pertarungan terus-menerus melawan binatang ajaib sederhana itu mulai membuatnya bosan. Wilayah binatang ajaib itu sempurna untuk mengumpulkan sumber daya. Daerah-daerah itu juga menguntungkan ambisi Nuh karena dia telah melawan banyak makhluk yang lebih kuat darinya. Namun, domain tersebut memiliki batasan, terutama bagi eksistensi yang perlu meningkatkan hukumnya. Nuh dapat memanfaatkan sumber daya berharga yang tak terhitung jumlahnya dan menemukan area pelatihan yang sangat baik, tetapi warisan tersebut dapat memberinya lebih banyak sumber daya. Akan berbeda jika Nuh adalah binatang ajaib atau bibrida yang tidak memiliki persyaratan tinggi untuk ditingkatkan. Namun, ia perlu berinteraksi dengan kultivator lain untuk memperkuat bagian penting dari keberadaannya. Nuh harus kembali ke wilayah manusia. Dia masih bisa meningkatkan kemampuannya dalam melawan binatang ajaib, tapi pendekatan itu akan segera mencapai batasnya. Kapan aku harus mencoba kembali? Nuh bertanya-tanya sambil terus berkultivasi. Dia tidak punya jawaban yang benar untuk pertanyaan itu. Akan sempurna jika Nuh dapat memastikan bahwa kecakapan bertarungnya memungkinkan dia menangani pembudidaya peringkat 8 sebelum kembali. Tapi itu tidak mungkin dilakukan di dalam wilayah binatang ajaib. Nuh hanya bisa menebak betapa kuatnya keberadaan itu saat ini. Beberapa interaksinya dengan para kultivator pada tingkat itu tidak memungkinkan dia memahami keseluruhan kemampuan mereka. Fergie memberi Nuh segunung batu jiwa ketika Nuh keluar dari guanya. Kelompok ini telah menyita seluruh tambang. Keuangan barunya berjumlah lebih dari 1 juta soulstone setelah pertemuan itu. Bahkan Guild tidak bisa mendapatkan jumlah itu, tapi Noah telah mengumpulkannya setelah satu pertempuran. Dia sangat kaya sekarang, dan itu tanpa mempertimbangkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang tersimpan di dalam ruang terpisahnya. Saya bisa membeli seluruh wilayah di wilayah manusia dengan jumlah ini, pikir Noah sebelum fokus pada Fergie. Berapa banyak yang kamu pelajari tentang organisasi rahasia sebelum kejadian di Crystal City? Nuh bertanya. Pertanyaan mendadak itu mengejutkan Fergie. Sang ahli merasa senang karena Nuh akhirnya siap untuk pindah lagi. Namun ia tidak menyangka bahwa pemimpinnya sudah mulai merencanakan kembalinya ke wilayah manusia. Fergie telah bebas dari kendali Nuh selama berabad-abad, namun ia tetap setia kepadanya selama waktu itu. Organisasi rahasia akhirnya menemukannya, tapi dia tetap menjadi salah satu pionnya untuk sementara waktu. Akar tersebut juga telah mencapai tahap cair selama periode itu, yang memberinya posisi yang lebih baik di dalam organisasi rahasia. Fergie harus tahu lebih banyak dibandingkan saat dia berada di bawah kendali Noah. Tidak banyak, jawab Fergie. Rahasiaan adalah suatu keharusan dalam organisasi rahasia, jadi hanya pakar peringkat 8 yang memiliki gambaran umum tentang seberapa besar organisasi rahasia itu. Namun, kebanyakan dari mereka bahkan tidak tahu berapa banyak sel yang dimiliki pasukan mereka. Tahukah kamu jika salah satu dari mereka ingin merusak Crystal City? Nuh bertanya. Itu pasti, jawab Fergie sebelum menjelaskan lebih baik. Saya tidak tahu siapa mereka, tapi saya mengetahui keberadaan mereka. Setiap kekuatan besar memiliki sekutu dan musuh di antara organisasi rahasia. Informasi itu tidak membantu Nuh. Dia ingin tahu apakah Fergie bisa menemukan petunjuk tentang lokasi baru Crystal City. Dia tidak peduli dengan lingkungan politik di wilayah manusia. Kita seharusnya tidak memberikan waktu kepada musuh kita untuk mempersiapkan kedatangan kita, kata Noah. Saya lebih suka menyerang Crystal City bahkan sebelum masuk ke dalam wilayah manusia. Saya hanya tidak tahu bagaimana menemukannya. Fergie tenggelam dalam pikirannya. Posisinya di dalam organisasi rahasia terlalu rendah untuk memberinya informasi tentang sel lain, tapi sebuah ide tetap terbentuk di benaknya. Kita mungkin tidak perlu bergantung pada organisasi rahasia itu, Fergie akhirnya berkata. Kita sudah tahu bahwa kota kristal mempunyai sekutu di antara wilayah binatang ajaib. Kita bisa bertanya kepada mereka apakah mereka tahu di mana letaknya. Mata Nuh melebar. Solusi itu jauh lebih baik dari ide awalnya. Dia bahkan tahu siapa yang harus mereka temukan untuk mengetahui informasi itu. Pemimpin tikus mungkin mengetahuinya, Noah berpikir dalam benaknya. Makhluk-makhluk itu pasti memiliki hubungan erat dengan kota kristal untuk mempersiapkan penyergapan itu. Serangan legion seharusnya tidak mengubah situasi mereka. Apakah kita akan kembali ke wilayah manusia? Fergie bertanya, tapi Noah segera menggelengkan kepalanya. Belum, jawab Nuh. Pasukan ini terlalu lemah, dan hal yang sama berlaku untuk kita. Mari kita berbalik setelah kita mencapai akhir wilayah binatang ajaib. Fergie mengangguk, dan Noah mengeluarkan suara gemuruh untuk memberitahu pasukannya. Berbagai binatang ajaib yang memenuhi wilayah itu berkumpul menuju posisinya, dan orang bodoh juga meninggalkan sarang mereka untuk terbang ke arahnya. Babi telah mengubah wilayah itu menjadi surga biru, sehingga berbagai binatang di pasukan Nuh tidak perlu berburu pada periode tersebut.
Beberapa dari mereka bahkan melahirkan spesimen yang lebih lemah pada tahun-tahun itu, dan kekuatan mereka secara keseluruhan meningkat. Apakah kita siap untuk pindah lagi? Babi peringkat 8 bertanya, dan Nuh hanya mengangguk. Rombongan bergerak menuju wilayah berikutnya dan melanjutkan perjalanan panjang mereka. Baik Noah maupun Fuleri peringkat 8 diam-diam setuju bahwa mereka akan berbalik setelah mencapai akhir domain, tetapi mereka tidak terburu-buru melakukan eksplorasi itu. Tentara pergi dari satu daerah ke daerah lain, melawan semua kelompok yang memiliki lawan di level mereka. Anak buah Nuh terus bertambah, dan kekuatan kelompok secara keseluruhan bertambah saat mereka menghadapi pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Noah dan yang lainnya tidak pernah berhenti. Mereka bahkan tidak perlu istirahat lama lagi karena sebagian besar pertarungan mereka berakhir dengan kemenangan besar. Grup tersebut sekarang memiliki peringkat 8 Fuleri, Noah, dan Duanlong. Kecakapan bertarung mereka melampaui apa yang bisa dicapai oleh paket yang menampilkan makhluk-makhluk di tingkat bawah dari peringkat ke-8. Simpanan material Nuh bertambah, dan keahliannya melakukan hal yang sama. Fondasinya juga meningkat seiring pertarungan tersebut mengasah teknik dan gaya bertarungnya. Perjalanan panjang berlanjut hingga rombongan mencapai lautan yang dipenuhi air putih. Angin juga bertiup di wilayah tersebut. Jelas sekali bahwa kelompok tersebut telah memasuki wilayah sebelum negeri luar. Laut memancarkan sensasi berbahaya. Makhluk-makhluk kuat menghuni perairannya, dan Nuh tidak berniat menjelajahi perairan setingkat itu. Dia bahkan tidak bisa melihat ujung dari area itu. Noah dan kelompoknya akan mati jika mereka dikelilingi oleh serangkaian makhluk peringkat 8 yang tidak dapat mereka kalahkan. Laut menutupi seluruh wilayah dalam pandangan Nuh. Dia tidak bisa melihat jalan yang aman. Ia bahkan tidak dapat menemukan daerah yang belum tersentuh perairannya. Tidak butuh waktu lama bagi Nuh untuk menerima bahwa perjalanan panjangnya telah berakhir. Dia telah mencapai area yang diabaikan oleh para petani, dan dia juga telah membangun kekuatan yang kuat di sepanjang jalan. Namun, perjalanan itu telah berakhir. Wilayah binatang ajaib masih memiliki banyak wilayah yang belum dijelajahi, tetapi kebanyakan dari mereka menampilkan makhluk yang tidak dapat dihadapi Nuh. Bahkan jika dia bisa mengalahkan mereka, Nuh mungkin akan menghindari mereka sekarang setelah dia mencapai tepi kawasan liar itu. Sudah waktunya untuk kembali, pikir Noah sebelum berbalik ke arah berlawanan dengan laut. Anggota lain dalam kelompoknya memperhatikan tindakannya dan tekad yang terpancar. Mereka segera mengerti maksud dari gerakan itu, dan ekspresi dinginnya juga memperingatkan mereka tentang keseriusannya. Sudah waktunya untuk berhenti bermain-main dan memulai bagian tersulit dalam perjalanan mereka. Kelompok tersebut harus selamat saat masuk kembali ke wilayah manusia. Kelahiran Pedang Iblis bab 1532 Kapten. Rombongan tidak serta-merta meninggalkan laut. Perairan putih mengandung hukum yang kacau, yang menjadikannya salah satu sumber daya terbaik di seluruh tingkatan yang lebih tinggi. Nuh dan yang lainnya tetap berada di pantai untuk sementara waktu. Mereka bahkan melawan banyak kelompok yang datang untuk menantang mereka atas kepemilikan wilayah tersebut. Serangan-serangan itu akhirnya menampilkan binatang ajaib peringkat 8 di tingkat menengah, yang memaksa mereka melarikan diri sebelum kekuatan itu mencapai wilayah tersebut. Kelompok tersebut mengambil rute berbeda untuk kembali ke wilayah manusia. Mereka masih ingin berjuang dan berkembang, jadi mereka memutuskan untuk menghindari wilayah yang sudah ditaklukkan di awal perjalanan mereka. Kebanyakan dari mereka sekarang mempunyai kelompok baru karena kebodohan membuat setiap wilayah yang mereka tinggali menjadi sangat menarik. Namun, Nuh ingin mendapatkan lebih banyak pasukan dan sumber daya berharga, sehingga kembalinya mereka membawa mereka ke wilayah yang belum dijelajahi. Noah dan yang lainnya tidak bisa pergi kemanapun mereka mau. Banyak kelompok di sepanjang jalan mereka menampilkan binatang ajaib yang tidak bisa mereka dekati. Mereka adalah kekuatan yang kuat, tapi wilayah itu berisi tuan yang tepat. Kelompok tersebut selalu harus mendekati kemajuan mereka dengan hati-hati. Nuh harus memeriksa setiap wilayah sebelum memutuskan rutenya. Ia dan Fergie juga sesekali butuh istirahat dari langit putih. Kepulangan mereka tidak lebih cepat dari bagian pertama perjalanan mereka. Banyak dari berbagai binatang ajaib dalam kelompok menghadapi terobosan selama perjalanan. Mereka juga sering berkembang biak, dan proses itu terjadi lebih sering setelah jumlahnya melebihi 1000. Jarang sekali kelompok yang dipimpin oleh makhluk di peringkat ke-8 terbawah memiliki begitu banyak bawahan, tapi pengaruh Nuh tidak memiliki batasan jumlah pengikut yang bisa dia kumpulkan. Ciri keberadaannya meningkat dengan cepat. Hukum Nuh selalu memberinya kecenderungan untuk memimpin, namun dia baru mulai menggunakannya dengan benar akhir-akhir ini. Noah dengan cepat mengumpulkan pengalaman dalam kemampuan itu, tetapi peningkatannya tidak melibatkan keterampilan kepemimpinannya. Mereka terutama memperhatikan kemampuannya untuk menundukkan bawahan yang lebih kuat dan sifat-sifat pengaruhnya yang bergizi. Binatang ajaib dalam kelompoknya tumbuh jauh lebih cepat daripada makhluk normal, dan hal yang sama juga berlaku pada Fergie. Bahkan orang bodoh pun mendapat manfaat dari pengaruh itu. Hukum Nuh dapat mengungkapkan potensi sebenarnya setelah ia menerima posisinya sebagai pemimpin.
Hal itu melepaskan kemampuannya untuk mencemari bawahannya dengan ambisinya, yang menyebabkan pertumbuhan lebih cepat. Prosesnya melibatkan lebih dari sekedar tingkat kekuatan sederhana. Sebagian besar binatang ajaib mengalami mutasi spontan dan peningkatan kecerdasan mereka secara tiba-tiba. Kemampuan bawaan mereka semakin kuat. Kulit mereka menebal dan organ mereka mulai bekerja lebih cepat. Pikiran mereka juga meningkat hingga sulit membedakan mereka dari bibrida. Nuh tidak mempunyai kendali atas perbaikan tersebut. Ambisinya hanya memberi bawahannya potensi untuk berkembang, tapi mereka harus melakukan lompatan itu sendiri. Namun, sebagian besar dari mereka berhasil mengumpulkan energi yang cukup untuk pertumbuhan itu karena banyaknya pertempuran yang harus mereka hadapi. Paket itu mengalami beberapa transformasi. Banyaknya pertempuran mengurangi jumlah bawahan, tetapi Nuh terus mengirimkan lebih banyak makhluk. Kesuburan mereka berkurang setelah pertumbuhan mereka, namun jumlah pasukannya terus meningkat. Beberapa spesimen juga berhasil mencapai posisi Fergie dalam hal kekuasaan atas pasukan. Mereka tetap berada di bawah sang ahli, tetapi mereka memperoleh kemampuan untuk mengendalikan peleton besar dan menangani sisi berbeda dari setiap pertempuran. Nuh akhirnya memberi mereka nama untuk menandai kedatangan mereka dalam keadaan yang melampaui binatang ajaib biasa. Makhluk-makhluk itu masih berada di tingkat atas, namun mereka telah menunjukkan bahwa potensinya dapat membawa mereka menuju tingkat yang lebih tinggi. Kita seharusnya sudah dekat sekarang, pikir Noah pada suatu saat selama perjalanan. Sulit untuk melacak posisinya di dalam hutan belantara itu, jadi Nuh menggunakan pertumbuhan teman-temannya untuk menghitung berapa lama telah berlalu sejak keberangkatannya dari laut. Matanya tertuju pada Fergie. Sang ahli telah memperoleh tubuh peringkat 7 di tingkat atas baru-baru ini, dan dantiannya juga mendekati terobosan. Saya pasti sudah menghabiskan beberapa milenium di sini, simpul Noah dalam benaknya. Ketiga kapten tentara terbang di bawah Fergie. Seekor elang putih tinggi dengan paruh dan cakarnya terbuat dari kristal transparan memegang binatang mirip burung itu. Seekor gajah bersayap raksasa memimpin barisan depan, dan serigala terbang menjaga pasukan yang tidak bisa terbang melintasi langit. Gajah dan serigala mendapatkan sayapnya setelah mutasi. Hal yang sama berlaku untuk paruh kristal dan cakar elang. Ketiga binatang ajaib itu juga memiliki kecerdasan yang luar biasa, yang membuat Nuh mengangkat mereka sebagai kapten. Putih, hijau, abu-abu, diamkan yang lain, teriak Fergie kepada ketiga kapten. Bos perlu menjelajahi wilayah berikutnya dengan aman. Nuh menamai ketiga pemimpin itu berdasarkan warna kulit, bulu, dan bulu mereka karena tidak ada pilihan yang lebih baik. Elang berwarna putih, gajah berwarna hijau, dan serigala abu-abu. Area berikutnya hanya menampilkan tanaman ajaib, kata Noah setelah melihat sekilas ke wilayah depan. Aku tidak bisa merasakan sesuatu yang berbahaya. Anehnya, bahkan naluriku pun diam. Apakah kita akan mencapai wilayah manusia? Fergie bertanya dengan nada gembira. Sepertinya begitu, jawab Noah, tetapi saya belum pernah melihat daerah ini. Bahkan letaknya tidak dekat dengan negeri luar. Wilayah kekuasaan binatang ajaib itu sangat luas, jadi masuk akal jika Nuh tidak menemukan sesuatu yang familiar di wilayah itu. Namun, dia sedang menunggu sesuatu yang dia kenali muncul di hadapannya. Ada kemungkinan kelompok tersebut dapat memasuki wilayah manusia tanpa persiapan. Mari kita coba mengatur ulang setelah menaklukkan wilayah ini, kata Noah sebelum melanjutkan. Greeny berseru begitu melihat Noah bergerak. Gray memerintahkan pasukan di darat untuk menyerang lebih dulu, dan White tidak tertinggal di belakang kedua kapten. Kebodohan menyerang pasukan Nuh. Jeritan mereka memenuhi langit dan memperingatkan setiap makhluk di sekitar kedatangan mereka. Nuh terbang di atas kawasan yang dipenuhi pepohonan hijau tua. Tanaman itu memiliki daun yang tajam sehingga mereka tidak segan-segan melepaskannya ketika merasakan bahaya mendekat. Wilayah ini menampilkan 3 tanaman ajaib peringkat 8 di tingkat bawah dan makhluk peringkat 7 yang tak terhitung jumlahnya. Badai dedaunan mereka memenuhi langit dan membunuh banyak penjajah, tapi mereka tidak berhasil melakukan apapun terhadap para pemimpin. Noah duduk bersila di udara sambil menunggu badai reda. Duanlong berada di bawahnya, dan mulut besarnya tetap terbuka untuk merobek dan menyerap semua daun yang terbang ke arahnya. Naga rakus, kata Noah melalui koneksi mental ketika gelombang energi samar mengalir di dalam tubuhnya. Duanlong mengirimkan sebagian energi yang diserap kepada Nuh, tetapi sebagian besar disimpan untuk dirinya sendiri. Tetap saja, Noah tidak bisa menyalahkan Blood Companion-nya karena dia telah menggunakan keserakahannya sebagai arti dari metode elemental forging dengan makhluk itu. Naga itu mengeluarkan suara raungan bangga sambil terus menyerap dedaunan itu. Tidak ada rasa malu untuk memanfaatkan sebagian besar energi itu, dan Nuh bahkan tidak mencoba mengeluh karena dia telah mempelajari cara berpikir makhluk itu. Kemudian, sensasi berbahaya tiba-tiba terlintas di benaknya. Bukan hanya Noah yang merasakan ancaman itu. Fergie dan Fuleri peringkat 8 juga berhenti bertarung dan berbalik ke salah satu sudut wilayah. Pupil mata mereka menyusut ketika mereka fokus pada sosok yang muncul di kejauhan.
Serangkaian ular besar sedang merayap di tanah sambil meludahkan cairan perak yang membekukan semua yang disentuhnya. Nuh pasti mengenali makhluk-makhluk itu. Dia pernah hidup di dunia di mana mereka adalah penguasanya. Binatang ajaib yang muncul di kejauhan adalah ular abadi. Kelahiran pedang iblis bab 1533 perangkap. Ular abadi masih jauh. Noah dan yang lainnya dapat menghindari pertemuan dengan mereka jika mereka berada dalam situasi normal. Namun, badai dedaunan membatasi pergerakan mereka. Noah merasakan dua pasang tatapan tertuju pada sosoknya. Fuleri dan Fergie peringkat 8 telah menoleh ke arahnya untuk melihat apakah dia punya strategi. Zona pendaratan pesawat bawahku mungkin dekat karena ular ada di sini, pikir Noah sambil memeriksa bungkusan itu. Tidak tahu bagaimana hubungan antara alam yang lebih tinggi dan berbagai tanah fana bekerja. Bahkan sebagian besar pakar peringkat 8 mengabaikan cara kerja terowongan dimensi itu. Dia mempunyai serangkaian hipotesis yang sahih, tetapi hipotesis-hipotesis itu hanya bisa memberinya gambaran samar-samar tentang bagaimana segala sesuatunya bekerja. Nuh tidak tahu apakah sandal jatuh ke tanah fana karena dia berada di dekat zona pendaratan yang benar atau apakah langit dan bumi telah melemparkannya kembali ke rumah. Mereka tampaknya sedang bermigrasi. Noah mengevaluasi sambil tetap menatap kelompok di kejauhan. Ular abadi tidak menargetkan Nuh dan kelompoknya. Mereka sedang bepergian, dan Nuh mengabaikan tujuan sebenarnya di balik tindakan mereka. Mereka bisa saja berburu atau mencari wilayah yang memiliki sumber daya lebih baik. Naluri Nuh merasakan bahaya, jadi paket tersebut menampilkan binatang ajaib yang dapat menyakitinya. Pengalamannya di tanah fana juga memberitahunya bahwa beberapa ular abadi dapat menjaga hubungan antar pesawat tetap terbuka. Ada kemungkinan besar bahwa grup tersebut menampilkan beberapa makhluk peringkat 8. Kalau saja aku lebih kuat, pikir Noah sebelum menyebarkan kesadarannya dan memerintahkan mundur sepenuhnya. Ular abadi membuka peluang menarik, tetapi Nuh merasa tidak aman mendekati mereka pada levelnya saat ini. Dia tidak ingin bermain-main dengan keberadaan yang tidak bisa dia kendalikan. Kegelapan mengalir di dalam Duanlong dan meningkatkan kemampuan bawaannya. Gaya tariknya semakin kuat dan mempengaruhi sebagian besar langit. Sebagian besar badai dedaunan berkumpul menuju mulutnya dan memberikan kesempatan kepada makhluk lain untuk mundur. Noah bergabung dalam retret itu, memindahkan Duanlong hanya ketika sebagian besar bawahannya berhasil melarikan diri dari daerah berbahaya. Dia tidak peduli dengan yang lebih lambat. Pertarungan itu hanyalah proses skimming jika menyangkut kelompoknya. Namun, naluri Noah berdering lagi, dan hal yang sama berlaku untuk Fuleri dan Fergie peringkat 8. Ketiganya berbalik dan melihat kelompok ular abadi yang kedua sedang merayap di sisi yang berlawanan. Ketiganya tidak punya waktu untuk berpikir karena kelompok ketiga muncul di sudut lain pandangan mereka. Nuh akhirnya bisa memahami apa yang sedang dilakukan ular abadi pada saat itu. Mereka berkumpul kembali. Mereka pasti berpisah untuk meningkatkan efisiensinya. Noah berteriak dalam pikirannya sambil tetap berada di udara. Ular abadi telah memblokir 3 kemungkinan jalur, dan jalur terakhir sepertinya sesuai dengan tujuan paket tersebut. Nuh tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi itu. Bahaya mengintai di segala arah. Tetap di sini, Noah berteriak sambil mengaum bercampur dengan kata-kata manusianya. Teruslah melawan pepohonan. Kita harus berharap mereka mengabaikan kita. Nuh sudah merencanakan bagaimana menggunakan bawahannya sebagai tameng daging saat mengucapkan kata-kata itu. Situasinya tragis. Bahkan keahliannya tidak bisa membuatnya memprediksi bahaya itu. Ular abadi melanjutkan perjalanan mereka. Mereka terus menutupi daratan yang mereka lintasi dengan es perak, tapi mereka sepertinya tidak tahu apa-apa tentang pertempuran yang terjadi di kejauhan. Setidaknya salah satu dari kelompok ini akan memperhatikan kita, pikir Noah sambil pandangannya tertuju pada kelompok ketiga. Kelompok ketiga akan melintasi area dekat medan perang. Spesimen itu tidak dapat melewatkan Nuh dan yang lainnya. Perlahan-lahan Nuh mulai naik lebih tinggi di langit. Dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika para ular hanya memperhatikan bawahannya. Namun, harapannya segera pupus ketika dia merasakan serangkaian mata reptil tertuju pada sosoknya. Gerakannya telah menarik perhatian sang ular. Binatang ajaib itu tidak segan-segan melancarkan desisan yang memenuhi wilayah mereka dan bahkan menyebar melewati perbatasan mereka. Desisan tersebut akhirnya mencapai 2 kelompok lainnya, dan spesimen mereka beralih ke Noah dan yang lainnya begitu mereka menyadari pertempuran terjadi di kejauhan. Tebakan Nuh memang benar. Seluruh kelompok ular abadi terlalu besar untuk satu wilayah, jadi pemimpin mereka membaginya menjadi 3 kelompok dan memimpin bawahan mereka ke dalam 3 perburuan berbeda. Makhluk-makhluk itu tidak bisa memutuskan untuk mengabaikan makanan. Noah dan yang lainnya tidak lebih dari makanan lezat yang berakhir dalam perangkap secara kebetulan. Ekspresi Noah menjadi dingin saat dia menghilangkan kegelapannya dari Duanlong. Teknik deduksi iblisnya diaktifkan, dan serangkaian rencana haus darah memenuhi pikirannya. Noah memiliki kartu truf yang tidak pernah berani dia gunakan.
Pedang terkutuk itu sekarang berada di peringkat ke-8, jadi itu bisa membantunya melawan makhluk yang lebih kuat. Namun, kerugiannya akan sangat besar. Noah lebih memilih hanya mengandalkan ambisinya hingga kondisi tubuhnya membaik. Dia tidak ingin kartu trufnya membunuhnya. Pedang terkutuk adalah pilihan terakhirku, pikir Noah sebelum mengeluarkan suara raungan yang membawa makna yang bahkan Fergie mengerti. Kebodohan, berbagai binatang ajaib, dan Nuh berbalik ke arah kelompok ketiga dan melesat ke depan. Satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup adalah dengan menembus kekuatan itu dan mencapai area yang tidak berani diserang oleh ular abadi. Mereka bahkan tidak perlu khawatir tentang kemungkinan bahaya yang mengintai di jalan itu karena ular abadi baru saja membersihkannya. Satu-satunya masalah adalah mereka harus melampaui makhluk-makhluk itu. Noah dan yang lainnya mencoba menghindari kelompok ketiga, tetapi para ular itu berbalik mengikuti gerakan mereka setiap saat. Kelompok lain melakukan hal yang sama, namun jarak mereka masih terlalu jauh untuk menjadi ancaman. Tidak ada pemimpin di tingkat menengah, Noah menyimpulkan dalam benaknya setelah kesadarannya menyelesaikan analisis menyeluruh terhadap kelompok ketiga. 4 spesimen peringkat 8 di tingkat bawah. Noah meraung lagi untuk menjelaskan apa yang telah dia pelajari tentang kawanan itu. Beberapa teriakan yang memuat semua detail mengenai ular abadi dan rencana pertempuran menyusul. Tidak ada jalan keluar yang mudah dari situasi itu. Kelompok Nuh harus menabrak ular abadi dan membunuh mereka sebanyak mungkin untuk membuat celah di dalam es mereka. Ambisi Nuh merembes keluar dari sosoknya dan memaksa pusat kekuasaannya berkembang. Auranya tidak menargetkan bawahannya, tapi mereka masih mendapat manfaat dari kekuatan itu. Kekuatan mereka meningkat, dan semangat mereka juga meningkat. Ular abadi akhirnya tiba di depan kelompok Nuh. Bentrokan akan segera terjadi, sehingga makhluk-makhluk itu mulai memenuhi langit dengan es untuk membuat tembok besar. Nuh telah cukup banyak melawan ular abadi sepanjang hidupnya untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Dia juga sadar bahwa dia tidak bisa membiarkan makhluk-makhluk itu menyelesaikan teknik itu. Saya akan melakukan segala daya saya untuk melarikan diri jika rencana ini gagal, kata Noah dalam pesan mental yang diteruskan ke Fergie. Cobalah untuk tidak mati. Sosok Noah menghilang begitu pesan itu sampai ke Fergie. Dinding sisik hijau tua memenuhi pandangannya setelah teleportasi berakhir. Noah muncul kembali di tengah-tengah paket ketiga. Kelahiran Pedang Iblis bab 1534 Kekacauan. Sebagian besar ular abadi tidak menyadari kedatangan Nuh, namun kehadirannya tidak luput dari pandangan tajam 4 pemimpin peringkat 8. Desisan keras bergema di area tersebut saat keempat pemimpin memberikan perintah baru kepada bawahan mereka, tetapi Noah tidak memberi mereka waktu untuk menerapkan taktik apapun. Duanlong muncul di atas Noah, mendengkur menutupi sosoknya dengan tubuh besarnya, pedang iblis dan pedang putih muncul di genggamannya, dan naik terbang keluar dari ruang terpisah. Nuh segera mengerahkan asetnya dan meningkatkan kekuatan mereka dengan ambisinya. Mendengkur sekarang lebih besar dari ular abadi. Ukurannya bahkan melampaui spesimen peringkat 8. Saat Blood Companion membuka mulutnya, lautan materi gelap yang ganas memenuhi area tersebut dan mulai menghancurkan makhluk yang lebih lemah. Duanlong membuka mulutnya yang mengerikan untuk mengaktifkan kemampuan bawaannya. Kekuatan hisapnya bisa mempengaruhi es yang berkumpul di langit. Zat perak itu hancur dan terbang menuju Blood Companion. Malam berlalu tanpa gangguan di antara bungkusan itu. Ia menghindari pemimpinnya, dan serangkaian kepala reptil besar mulai berjatuhan ke tanah. Puluhan binatang ajaib peringkat 7 telah mati dalam sekejap. Noah mengangkat pedangnya ke atas kepalanya sementara sosoknya berubah. Materi gelap menutupi tubuhnya dan menciptakan baju besi drakonik yang menampilkan 6 lengan dan 6 pedang. Api hitam juga keluar dari mulutnya dan bergabung dengan materi gelap ganas yang dikeluarkan oleh mendengkur. Dunia gelap meluas, dan bengkelnya aktif. Serangkaian naga berlengan 6 memenuhi gelombang materi gelap dan mulai melawan ular yang lebih lemah. Kreasi tersebut berada di tingkat atas dan memiliki inti yang menggerakkan strukturnya. Mereka pada dasarnya setara dengan lawan mereka. Keempat pemimpin itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres ketika api Nuh memenuhi bagian dalam ransel mereka. Mereka bisa merasakan kemiripan dengan es mereka, tapi lawan mereka tidak memberi mereka waktu untuk mempelajari kejadian aneh itu. Nuh membuka kesadarannya dan membiarkan bilahnya menyentuh dahi drakoniknya. 6 pilar hitam muncul di atas para pemimpin dan menimpa kepala besar mereka. Serangan tersebut kemudian diledakkan sebelum menyebarkan ketajaman Noah di area tersebut. Ke-6 pilar tersebut telah membuka luka besar di kepala mereka, namun es di lingkungan dengan cepat terbang ke arah mereka untuk menyembuhkan luka tersebut. Area yang ditempati oleh kelompok ketiga langsung berubah menjadi medan perang. Pasukan juga muncul bersama dengan serangkaian zat berbahaya. Keempat pemimpin itu jauh dari kata bodoh, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menangani situasi itu. Mereka kehilangan kendali dalam hitungan detik, dan mereka bahkan tidak bisa menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Meski begitu, mereka bisa saja menunjuk Nuh sebagai alasan di balik kejadian aneh tersebut.
Kemarahan memenuhi keempat pemimpin saat mereka menyerang ke depan dan mencoba membanting kepala besar mereka ke sosok drakonik yang terbang di antara kawanan mereka. Noah berteleportasi lagi. Dia muncul kembali di atas salah satu ular abadi peringkat 8 dan menusukkan pedangnya ke kepalanya. Serangan itu mengeluarkan kilatan hitam, dan rongga besar terbuka pada makhluk itu. Lubang itu menembus kepala ular dari sisi ke sisi. Bahkan terlintas di otaknya. Binatang ajaib lainnya akan menganggap itu sebagai cedera yang mematikan, tetapi Nuh menyadari ketahanan spesies itu. Es di langit menyatu menuju pemimpin yang terluka dan menutup rongganya. Namun, upaya tersebut menghabiskan sebagian besar kandungan perak di wilayah tersebut. Nuh telah berhasil mengurangi cadangan mereka. Ini tidak cukup, pikir Noah sebelum berteleportasi ke atas kelompok untuk memeriksa seluruh medan perang. Dunia gelap membuat Snorre dan Duanlong tetap aktif, jadi mereka terus menjalankan tugasnya. Sebagian besar es telah hilang, dan naga itu memastikan bahwa ular tidak dapat mengumpulkannya lagi. Dengkur merasakan bahwa Nuh telah meninggalkan medan perang dan melebarkan sayapnya. Bulu-bulunya berterbangan di setiap sudut kawanannya dan meledak, melepaskan gelombang materi gelap yang ganas yang mengubah sebagian besar spesimen peringkat 7 menjadi mayat. Malam dan produk bengkel menangani ular yang tersisa. Beberapa dari mereka berhasil bersembunyi di balik pemimpin peringkat 8, namun kebanyakan dari mereka berakhir tewas. Ular abadi tidak dapat beregenerasi tanpa es peraknya. Ketajaman Nuh, materi gelap yang kejam, dan Duanlong menangani bagian itu, sehingga spesimen yang mati tidak dapat hidup kembali. Bahkan makhluk yang terluka oleh materi gelap dan ketajaman yang melayang di medan perang tidak dapat memperbaiki kondisinya. Es mereka pecah atau berubah menjadi ketiadaan setiap kali mereka mencoba menimbunnya di langit. Kelompok besar ular abadi telah berubah menjadi kelompok kecil yang menampilkan kurang dari 20 spesimen. Nuh telah membunuh sebagian besar dari mereka dalam beberapa pertukaran. Kemarahan keempat pemimpin itu tidak mengenal batas. Mereka dengan cepat menemukan Nuh di langit, tetapi mereka tidak dapat mengejarnya karena lawan mereka yang lain akhirnya mencapai posisi mereka. Masih terlalu sedikit, pikir Noah saat desahan tak berdaya bergema di benaknya. Usahanya telah membuka jalan bagi makhluk yang lebih lemah, namun dia tidak berhasil menyelesaikan masalah intinya. Keempat pemimpin itu masih hidup dan tidak terluka. Saya butuh lebih, Noah berteriak dalam benaknya sebelum menyelam ke arah salah satu pemimpin. Ambisi yang dibawa oleh auranya semakin intensif dan memenuhi medan perang. Pengaruhnya meningkatkan ketajaman, materi gelap mendengkur yang kejam, dan kemampuan bawaan Duanlong, tapi itu tidak mempengaruhi kekuatan mereka yang sebenarnya. Target Nuh mengangkat kepalanya saat merasakan ancaman itu. Ular abadi menggunakan tubuh besarnya seperti pegas untuk melompat ke langit dan menerkam Nuh sebelum dia bisa menyelesaikan serangannya. Serangan itu melemparkan Nuh lebih tinggi ke langit. Darah mengalir keluar dari mulutnya, dan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuh bagian bawah, tetapi perhatiannya tidak pernah lepas dari lawannya. Ular abadi peringkat 8 lebih cepat dari Nuh. Mereka dapat mengejutkannya dan bahkan menghentikan serangannya jika dia tidak berhasil berteleportasi tepat waktu. Namun, mendengkur dan ketajamannya telah mengatasi es tersebut, dan Duanlong memastikan bahwa mereka tidak dapat mengumpulkan material tersebut. Kelompok Nuh yang lain dan si kebodohan juga menabrak kelompok yang lain. Pemimpin yang melompat ke arah Nuh tidak dapat menggunakan kemampuan bawaannya untuk menghentikan kejatuhannya. Noah menukik ke arah pemimpin yang jatuh itu segera setelah dia berhasil menghentikan momentumnya. Apinya belum kembali ke tubuhnya, tapi dia tidak peduli dengan kondisinya. Dia berhasil menembak salah satu pemimpin, dan dia tidak berani mengabaikannya. Nuh akan selalu memutuskan untuk menderita selama rasa sakitnya memberikan manfaat yang berharga. Ular abadi yang jatuh tidak melihat banyak. Kilatan kegelapan memenuhi penglihatannya sebelum sebagian besar bagian bawah kepalanya lenyap. Makhluk itu bahkan tidak dapat menemukannya lagi. Bagian tubuhnya telah hilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Nuh muncul kembali di bawah ular abadi yang cacat. Dia menurunkan pedangnya sementara Night terlihat di belakangnya dan bersiap untuk serangan yang akan segera terjadi. Pterodaktil ingin mengikuti tebasan Nuh untuk meningkatkan serangannya, tetapi situasinya membuahkan hasil yang mengecewakan. Salah satu pemimpin yang masih berada di dalam kelompok segera mengabaikan babi peringkat 8 dan membanting kepalanya ke arah Nuh. Kelahiran pedang iblis bab 1535 buah. Noah terbang melintasi wilayah tersebut saat gumpalan materi gelap mengalir keluar dari armor drakoniknya. Lubang hitam dengan cepat memperbaiki transformasinya, tetapi ekspresinya tetap suram. Dua ular abadi peringkat 8 sedang menatapnya. Satu-satunya eksistensi dalam kelompok Nuh yang bisa melawan makhluk-makhluk itu adalah kebodohan peringkat 8, tapi sibuk dengan dua pemimpin lainnya. Nuh tidak bisa melakukan pertarungan satu lawan satu dalam situasi seperti itu. Dua kelompok lainnya merayap dengan kecepatan penuh menuju medan perang. Tidak perlu banyak waktu bagi mereka untuk bergabung dengan teman mereka dan mengepung kelompok Nuh. Nuh tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan melarikan diri pun tampaknya mustahil dalam situasi itu.
Ambisinya pada akhirnya akan habis jika ular abadi tidak berhenti mengincarnya. Aku harus membunuh mereka, Noah menyimpulkan dalam pikirannya. Nuh mempunyai taktik yang berbeda, tetapi pendekatan itu adalah pertaruhan. Dia tidak tahu bagaimana reaksi ular abadi. Lebih baik menjalankan strategi sederhananya untuk saat ini karena strategi itu belum gagal. Dua sekaligus, pikir Noah sambil memeriksa medan perang. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengatasinya. Mendengkur secara teoritis dapat membantu, tetapi Noah tidak ingin mengambil risiko kehilangan keuntungan yang diciptakan oleh serangan mendadaknya. Hal yang sama berlaku untuk Duan Long. Kedua Blood Companion sedang mengurus es, yang merupakan tugas paling penting dalam pertempuran itu. Kedua ular abadi itu melompat ke arah Noah, tapi dia berteleportasi sebelum mereka bisa menghubunginya. Dia muncul kembali di antara sisa pasukannya, tepat di tengah medan perang. Giliranmu, pikir Noah sambil melihat telapak tangan kanannya. Cobalah untuk tidak membunuhku. Ambisi Nuh mengalir di dalam bentuk iblis, dan beragam akar menembus telapak tangannya hingga mengembang di langit. Aura korosif yang mereka pancarkan meredupkan cahaya putih dan memaksa sebagian besar bawahannya melarikan diri. Kedua ular abadi tidak peduli dengan aura yang mengancam itu. Nuh telah menimbulkan kerugian yang tidak dapat dimaafkan pada kelompok mereka. Mereka akan terus menyerangnya meskipun tubuh mereka terbakar dalam prosesnya. Nuh berbalik ke arah dua pemimpin yang melompat itu. Ular jauh lebih lemah dari biasanya tanpa es, terutama dalam hal pergerakan mereka. Dia bisa dengan mudah berteleportasi ke atas salah satu makhluk itu dan meletakkan telapak tangannya di atas kepalanya. Rasa lemah memenuhi pusat kekuatannya saat akarnya menyebar dan menjerat kepala ular. Mereka menutupi lehernya dan menggunakan aura korosifnya untuk menembus sisiknya yang tebal. Ular itu mendesis kesakitan saat akarnya menyebar ke seluruh bagian dalam tubuhnya. Pemimpin lainnya ingin membantu, tapi luka besar tiba-tiba terbuka di mata kirinya dan menghentikan serangannya. Noah tidak segan-segan mengarahkan pedangnya ke sisik hijau tua itu. Bilahnya perlahan menembus makhluk itu. Begitu ujungnya mencapai otot binatang itu, mereka melepaskan gelombang energi yang membuka rongga besar di dalam kepalanya. Bentuk iblis dengan cepat berkembang di rongga itu dan melanjutkan kehancurannya, dan Nuh untuk sementara merasa lega setelah tanaman tersebut memakan jaringan tersebut. Semakin banyak yang diserapnya, semakin sedikit yang dimakannya dari tubuhnya. Yang lainnya, Noah berteriak dalam benaknya sebelum mengarahkan pedangnya lagi. Pedang itu menembus sisik hijau tua dan bersiap melancarkan serangan yang dipicu oleh ambisi Nuh, namun pemimpin lainnya berhasil membanting sosoknya. Noah mengungkapkan ekspresi terkejut setelah fokus pada ular abadi kedua. Knight telah memotong kedua matanya selama percakapan singkat itu. Ia berhasil merasakannya hanya melalui nalurinya. Akarnya telah patah akibat benturan tersebut, namun tetap merupakan material dengan sifat korosif yang tinggi. Mereka terus menghancurkan ular dari dalam hingga kekuatannya habis. Tidak bisakah kamu memberiku lebih banyak? Noah bertanya melalui hubungan mental. Pabrik itu mengabaikan Noah, tapi dia segera menurunkan penghalangnya. Lubang hitam memungkinkan bentuk iblis memakan lebih banyak kekuatan Nuh dan memberinya kesempatan untuk berkembang sementara ambisinya mendorong keberadaannya. Susunan akar di dalam dada Nuh menebal, dan bunga itu perlahan menutup hingga melahirkan buah. Nuh dengan cepat menangkapnya melalui dunia gelap, dan sosoknya menghilang lagi. Nuh muncul kembali di atas ular yang menderita akibat serangannya. Ia tidak memiliki kesempatan untuk sembuh tanpa es, jadi ia masih memiliki luka besar di kepalanya. Gelombang rasa sakit menyerbu pikiran Nuh, tapi dia mengabaikannya. Dia menyelam ke arah luka itu dan menusuk tangannya ke dalamnya. Ketika dia melepaskan genggamannya, buah itu memasuki tubuh ular dan menyebarkan sifat korosifnya ke seluruh kepalanya. Noah berteleportasi tinggi di langit ketika dia merasakan kedatangan pemimpin kedua. Rasa sakitnya tidak berhenti setelah dia membuang buahnya. Matanya tertuju pada sumber sensasi itu, di mana dia melihat tangan dan pedang putihnya mengalami kerusakan parah. Aku bahkan tidak memegangnya dengan tanganku yang asli. Nuh mengutuk dalam pikirannya. Pengaruh buah tersebut telah menghancurkan sebagian gagang pedang putih itu, dan tangan kanannya kehilangan beberapa jari. Kedua lengan kanannya telah tumbuh kembali, namun buahnya telah berhasil menghancurkannya sebelumnya. Ia bahkan tidak menyisakan salinan bilahnya. Nuh hanya memikirkan masalah itu sesaat. Luka-lukanya membuktikan bahwa kekuatan korosif buah tersebut tidak masuk akal. Matanya secara naluriah tertuju pada salah satu sasarannya, dan dia melihat makhluk itu membanting kepalanya ke tanah dalam upaya putus asa untuk menghilangkan rasa sakitnya. Ular abadi lainnya tidak bisa berbuat banyak. Ia buta, dan Knight tidak pernah berhenti menyerangnya. Tubuhnya terlalu besar bagi pterodaktil untuk menimbulkan luka parah, namun rekannya masih menutupinya dengan luka. Nuh menarik ambisinya dari pabrik tersebut dan memulihkan keterbatasan di sekitarnya. Dia merasa sedikit terkejut dengan kerusakan sebenarnya dari buah tersebut, namun dia menyambut penemuan itu dengan gembira. Ular abadi mengejang di tanah. Tubuhnya yang besar menghancurkan medan selama perjuangannya.
Namun, makhluk itu tidak bisa berbuat apapun terhadap senjata yang sudah ada di dalam pikirannya. Situasinya akan berbeda jika ada esnya, tapi sahabat darah Nuh yang menanganinya. Kemampuan bawaan Duanlong begitu kuat sehingga bahkan ular abadi yang bertarung melawan Nuh tidak dapat mengumpulkan materi itu di sekitar mereka. Ular itu tidak pernah berhenti meronta, tapi Nuh dan akar-akarnya telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada bagian dalamnya. Buah itu hanya memiliki organ vital yang tersisa untuk dihancurkan begitu memasuki kepalanya. Makhluk itu tetap hidup selama 1 menit penuh sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Apakah itu benar-benar mati? Noah bertanya-tanya sebelum rasa lemah menyerbu pikirannya dan membuatnya kehilangan pijakan. Noah dengan cepat meluruskan posisinya dan terbang menuju mayat besar itu. Tubuh pemimpin memasuki ruang terpisahnya, tapi ekspresi Noah tetap muram. Bentuk iblis telah menyerap terlalu banyak kekuatannya. Ambisinya juga mendorong aset-asetnya yang lain. Tidak butuh waktu lama sebelum kelemahannya tiba. Tetap saja, Nuh tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bahkan tidak memikirkan topik itu. Dia berhasil membunuh salah satu lawannya, jadi dia harus menjaga pemimpin lainnya untuk mendapatkan kesempatan melarikan diri. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1536 Pencuri. Para ular mendesis marah saat melihat salah satu pemimpin mereka sekarat dan menghilang. Mereka yakin bahwa kelompok Nuh tidak dapat menimbulkan ancaman apapun terhadap kelompok mereka, tetapi kejadian baru-baru ini telah mengubah pikiran mereka. Pertarungan itu bukan lagi perburuan yang sederhana. Kebencian yang mendalam telah terbentuk dalam pertikaian singkat itu. Ular-ular itu ingin membuat Nuh membayar harga atas perbuatannya. Malam membuat pemimpin buta itu menemui jalan buntu. Ular itu tidak pernah berhasil menyentuh pterodaktil dan luka terus menumpuk di tubuhnya. Knight menunjukkan keunggulan bawaannya selama pertempuran. Ambisi Nuh membuatnya mampu menimbulkan kerusakan yang konsisten, dan sang ular bahkan tidak dapat mengimbangi serangannya. Nuh menembak ke arah ular. Dia merasa lemah, tetapi dua kelompok lainnya hendak mencapai posisinya. Dia harus membunuh pemimpin kedua agar mendapat kesempatan melarikan diri. Ular dapat melacak pergerakan Nuh bahkan dalam keadaan buta. Nalurinya bisa merasakan bahaya yang mendekati posisinya. Nuh mengayunkan pedangnya ke depan, dan gelombang ketajaman mengalir dari senjatanya. Serangan itu mendarat di kepala ular dan menimbulkan luka besar, namun tidak berhasil membuat makhluk itu pingsan. Ular itu menyerang ke depan, menggunakan tubuh besarnya seperti pegas. Tindakan itu membuat serangan Noah lebih efektif, tapi juga memungkinkannya menghantamnya dalam sekejap. Noah meludahkan darah sambil terbang mundur. Kelemahan yang memenuhi pusat kekuatannya semakin intensif, namun pikirannya memaksanya untuk tetap terjaga. Meski begitu, kesadarannya tidak mengubah kondisinya. Ambisi tersebut terus mengobarkan pusat kekuasaan dan rekan-rekannya, namun Nuh kehabisan bahan bakar. Dantiannya hampir kosong, dan bahkan ketahanannya yang gila menunjukkan tanda-tanda menyerah pada perjuangannya yang intens. Sedikit lagi, Noah berteriak dalam benaknya, dan ambisinya semakin meningkat. Gelombang kekuasaan baru memenuhi pusat kekuasaannya. Nuh membubarkan momentumnya dan menyerang ular besar yang mengejarnya. Luka terus terbuka di tubuh makhluk itu. Knight tidak pernah berhenti menyerang, namun usahanya tidak berhasil menghentikan serangan lawannya. Ular hanya punya satu target. Ia ingin membunuh Nuh meskipun upaya tersebut akhirnya menyebabkan kematiannya. Energi tajam menutupi sosok drakonik Nuh. Dia mengarahkan pedangnya ke depan tanpa menghentikan tugasnya. Ular itu membuka mulutnya saat merasakan bentrokan yang datang. Es menumpuk di tenggorokannya dan memperkuat jaringannya, tapi semuanya hancur begitu makhluk itu bentrok dengan Nuh. Sosok Nuh menembus kepala ular. Aura tajam yang mengelilinginya memotong sisik kerasnya bahkan sebelum pedangnya mendarat di makhluk itu. Penglihatan si ular tiba-tiba menjadi hitam. Nuh telah membagi kepalanya menjadi 2 bagian. Namun, sisa tubuhnya masih menghantamnya dan melemparkannya menjauh. Aliran darah mengalir ke tubuh Nuh sementara mayat itu mendorongnya menjauh. Dia dengan cepat menyimpan mayatnya, tetapi butuh beberapa saat untuk berhenti. Matanya dengan cepat mengamati medan perang, dan apa yang dilihatnya membuat ekspresinya semakin suram. Kedua kelompok itu telah mencapai medan perang. Mereka hanya tinggal beberapa detik lagi untuk menyerang Noah dan anggota kelompoknya yang lain. Aura padat juga menyebar di lingkungan. Noah merasakan bahaya besar datang dari kelompok itu. Mereka menampilkan spesimen pada tingkat yang bahkan ambisinya tidak dapat menandinginya. Es mulai menumpuk di area tersebut. Mendengkur dan Duanlong tidak berhasil menekan kemampuan bawaan itu lagi setelah kelompok lainnya telah tiba. Berlari, Noah berteriak saat raungan drakonik bercampur dengan kata-kata manusianya. Teman-temannya terbang kembali ke dalam ruang terpisahnya, dan hal yang sama berlaku untuk pedangnya. Armor gelapnya juga lenyap. Noah memfokuskan seluruh keberadaannya pada akselerasi, tapi sesosok tubuh besar muncul di jalannya bahkan sebelum dia bisa memutuskan kemana harus pergi. Ular abadi peringkat 8 di tingkat menengah muncul di atas kepalanya dan mengancam akan membanting tubuh besarnya ke sosoknya.
Noah dengan cepat berteleportasi, tetapi sosok raksasa kedua muncul di jalannya lagi. Pemimpin yang lebih lemah tidak bisa mengimbangi teleportasinya, tapi hal yang sama tidak berlaku bagi mereka yang berada di tingkat menengah. Makhluk-makhluk itu memiliki indera yang tajam dan dapat mengikuti pergerakan energinya melintasi angkasa. Noah terus berteleportasi, tetapi para pemimpin memaksanya untuk bersatu kembali dengan anggota kelompoknya yang lain. Fuleri dan Fergie peringkat 8 mencari jawaban dalam ekspresinya, tetapi mereka hanya melihat keputusasaan di wajahnya. Ini merupakan perjalanan yang bagus, kata Fergie sebelum menutup matanya. Para ular menurunkan tubuh mereka untuk mempersiapkan serangan gabungan dari segala arah. Mereka sudah mengepung Noah dan yang lainnya. Kelompok tersebut tidak punya jalan keluar dari situasi itu. Saya tahu di mana pencurinya. Noah tiba-tiba berteriak sementara raungan bergema melalui suara manusianya. Para ular hendak meluncurkan diri mereka ke depan, tetapi serangkaian desisan tiba-tiba keluar dari para pemimpin dan memaksa mereka untuk menahan serangan mereka. Tatapan reptil yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada sosok Nuh. Pikirannya berjuang untuk tetap terjaga ketika aura yang keluar dari spesimen tingkat menengah berkumpul padanya. Ketakutan memenuhi pikirannya. Naluri Nuh mengetahui betapa putus asa situasinya. Tidak ada satupun senjatanya yang bisa membuatnya mengatasi tantangan itu. Salah satu pemimpin meninggalkan kelompok itu dan menjulurkan kepalanya yang besar ke arah Nuh. Lidahnya membuat langit bergetar setiap kali ia pecah di udara. Makhluk itu sepertinya berada di batas paling atas dari tingkat menengah. Bagaimana kamu bisa tahu tentang pencuri itu? Ular bertanya dengan kata-kata manusia. Aku membunuh semua ular yang kamu kirim di pesawat yang lebih rendah, kata Noah tanpa menunjukkan rasa takut. Pencurinya ada di negeri abadi sekarang. Aku bisa membawa kalian semua kepadanya. Ular itu mendesis marah. Nuh tidak hanya membunuh 2 anggota penting dari kelompoknya. Dia juga telah mencemari harga diri spesiesnya. Namun, makhluk itu lebih membenci seseorang daripada Nuh. Sandal berhasil mencuri sebutir telur penting dari bungkusnya. Ular tidak bisa membiarkan manusia itu hidup, meskipun itu berarti melepaskan Nuh. Katakan padaku di mana pencurinya, kata ular, dan senyuman dingin muncul di wajah Noah. Tidak akan, jawab Noah sambil tersenyum lebar. Ular itu mendecakkan lidahnya pada salah satu makhluk dalam kawanan Nuh. Binatang itu langsung meledak, tetapi Nuh tidak bergeming. Dia tidak akan menyerah pada keuntungannya bahkan jika ular memutuskan untuk membunuh seluruh kelompoknya. Pemimpinnya merasakan tekad Nuh dan mengeluarkan desisan marah. Anak buahnya menggemakan teriakannya, tapi mereka tidak berani bergerak. Aku bisa membawa ranselmu kepadanya, kata Noah dengan darah mengucur dari telinganya, tapi hanya setelah kita menetapkan persyaratan kesepakatan kita. Aku juga ingin bagian dari pencuri itu. Pencuri itu milik kita. Pemimpinnya berteriak, menciptakan gelombang kejut yang membuat binatang ajaib yang lebih lemah di area tersebut pingsan. Tidak ada yang bisa menyentuhnya tanpa seizinku. Kalau begitu kamu mungkin ingin merendahkan suaramu, jawab Noah tanpa menyembunyikan kegembiraannya. Anda tidak ingin membunuh satu-satunya keberadaan di seluruh alam yang lebih tinggi yang bersedia memberitahu Anda di mana pencurinya berada. Kelahiran Pedang Iblis bab 1537 Bunuh Aku. Negosiasi dengan pemimpin ular abadi tidak berjalan sesuai harapan Nuh. Dia bisa memaksa makhluk itu untuk menghentikan serangan terhadap kelompoknya, tapi dia tidak berhasil membuat aliansi jangka panjang. Pemimpinnya terlalu bangga. Nuh telah membunuh 2 ular peringkat 8, jadi dia harus membayarnya. Mengetahui tentang posisi Sandal hanya berhasil memberinya waktu. Situasi berubah setelah Nuh menyegel aliansi sementara dengan ular. Makhluk-makhluk itu mengepung kelompoknya dan memastikan tidak ada seorang pun yang meninggalkan pengepungan itu tanpa izin mereka. Ular abadi telah menjadi penjaga yang kuat yang mengawal kelompok Nuh, tetapi mereka tidak pernah berani menurunkan penjagaannya. Mereka tidak meremehkan lawan mereka bahkan ketika seluruh kelompok mereka sedang mengepung musuh mereka. Bagaimana rencanamu untuk mengeluarkan kami dari situasi ini? Fergie bertanya melalui kesadarannya. Mari ikuti rencananya sekarang, jawab Noah. Bagaimanapun, para ular harus bergabung dalam serangan kita di Kota Kristal. Sebuah jendela akan terbuka setelah kekacauan terjadi di medan perang. Apakah kita harus menaruh kepercayaan pada musuh kita? Fergie bertanya. Kota Kristal harus menghadapi serangan dahsyat beberapa milenium yang lalu, jawab Noah. Orang-orang fanatik ini mempunyai akses terhadap sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak organisasi besar yang bersedia membantu mereka. Kita mungkin akan lebih membutuhkan ular abadi daripada sekutu kita yang sebenarnya. Fergie terdiam setelah jawaban itu. Situasinya jauh dari ideal, tapi dia cukup mempercayai Noah untuk berhenti mempertanyakan metodenya. Tidak bijaksana mencoba menghubungi yang lain sekarang, pikir Noah sambil matanya menatap ke berbagai spesimen tingkat menengah dalam kelompok musuh. Kelompok Nuh akhirnya mencapai wilayah yang dekat dengan wilayah manusia. Buku catatannya secara teoritis dapat menghubungi sekutunya di negeri luar. Namun kehadiran ular abadi mencegahnya mengirimkan pesan mental keluar pengepungan.
Aura tebal menutupi ular yang lebih kuat dan menghancurkan segala bentuk energi mental yang mencoba meninggalkan pengepungan. Noah hanya bisa menggunakan kesadarannya untuk berbicara dengan bawahannya dan menjelajahi lingkungan. Ini mungkin hal yang baik, simpul Noah setelah meninjau masalah tersebut beberapa kali. Saya menghitung 4 binatang ajaib peringkat 8 di tingkat menengah di sini. Saya tidak tahu apakah saya ingin membuat yang lain menghadapinya. Pasukan Nuh tidak lazim. Rencananya juga bertentangan dengan spesies manusia. Dia ingin menyerang garis pertahanan pertama wilayah manusia dengan satu peleton yang terbuat dari binatang ajaib yang kuat. Tindakannya akan mencapnya sebagai salah satu pengkhianat terburuk di seluruh negeri abadi. Tentu saja Noah tidak akan memperdulikan gelar itu, namun dia tidak ingin teman-temannya menghadapi akibat dari perbuatannya lagi. Iblis surgawi tidak menjadi masalah, tapi June dan yang lainnya masih terlalu lemah untuk menjadi musuh seluruh wilayah manusia. Noah memimpin kedua kelompok itu pada rute acak sampai dia menemukan daerah yang familiar. Dari sana, dia mencari tanah kejatuhan, wilayah yang diperintah oleh kawanan tikus. Lebih aman jika aku berbicara dengan mereka sendirian, kata Noah begitu pasukan besar itu berhenti di tepi negeri jatuh. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lepas dari pandanganku, makhluk licik, jawab pemimpin ular, mengakhiri pembicaraan itu. Pasukan besar-besaran menerobos masuk ke dalam tanah kejatuhan tanpa berusaha menyembunyikan kehadiran mereka. Ular tingkat menengah puncak bahkan meninggalkan satu peleton kecil di luar wilayah yang luas untuk memastikan bahwa pemimpin tikus tidak dapat melarikan diri dari apa yang akan menimpa wilayah. Noah tidak bisa mengalihkan pandangannya dari tanah. Padang rumput yang sangat luas dan berbagai wilayah yang berbatasan dengannya menampilkan warisan yang tak terhitung jumlahnya, namun situasinya tidak memungkinkan dia untuk menjelajahinya. Pemimpin ular sudah marah karena Nuh sebagian berbohong tentang mengetahui posisi sebenarnya sandal. Makhluk itu berpura-pura tidak mempedulikannya, tetapi Nuh dapat merasakan bahwa dendamnya semakin dalam. Sejujurnya, Nuh mulai menghormati ular abadi setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun bepergian bersama mereka. Harga dirinya telah mencapai tingkat pengaruh yang gila, namun makhluk-makhluk itu berhasil tetap tidak terpengaruh. Nuh bahkan tidak bisa memaksa beberapa ular yang lebih lemah untuk membuat celah di pengepungan. Pengaruh pemimpin mereka terlalu kuat. Prestasi itu tidak hanya bergantung pada kekuatan pemimpinnya. Jelas bahwa ular abadi tingkat menengah puncak itu istimewa bahkan di antara spesiesnya. Itu adalah pemimpin sejati, posisi yang baru mulai dipahami Nuh akhir-akhir ini. Ia dilahirkan untuk memerintah, pikir Nuh selama penerbangan di atas negeri kejatuhan. Suasananya mencekam, namun lingkungan tanah jatuh berhasil mengintensifkan perasaan itu. Kedua kelompok harus waspada satu sama lain, dan kehadiran kelompok ketiga yang bersembunyi di bawah tanah hanya memperburuk pola pikir mereka. Tikus tidak segera menyerang pada saat itu, tetapi Nuh dan pemimpin tingkat menengah tahu bahwa mereka bersembunyi di bawah tanah. Meski begitu, meski Noah bisa tetap tenang selama penerbangan, ular tidak berbagi kendali yang sama. Berhentilah menatap dan keluarlah, pemimpin ular akhirnya berteriak ketika desisan keras menyatu dengan kata-kata manusia. Ular lainnya menggemakan teriakannya, dan es di bawah mereka hancur hingga tubuh besar mereka jatuh ke tanah. Medannya hancur setelah jatuh, tapi makhluk-makhluk itu segera melepaskan kemampuan bawaan mereka untuk membekukan seluruh lingkungan. Nuh segera mempertimbangkan kemungkinan untuk melarikan diri, tetapi dua pasang mata reptil tertuju pada sosoknya bahkan sebelum dia dapat mulai membuat rencana. Dua ular abadi tingkat menengah tetap berada di udara untuk terus mengendalikan kelompok Nuh. Makhluk-makhluk itu jauh dari kata bodoh. Lautan tikus besar keluar dari dunia bawah tanah setelah es mulai menutupi daerah tersebut. Jeritan mereka memenuhi langit dan mengumumkan keinginan mereka untuk melawan penjajah. Tikus muncul di mana-mana. Kelompok Nuh sudah berada jauh di dalam negeri kejatuhan, sehingga makhluk-makhluk itu dapat mengepung mereka dalam sekejap. Tetap saja, mereka semua adalah spesimen peringkat 7 yang tidak memiliki harapan untuk menang melawan banyak ular peringkat 8 di lapangan. Hei, kata Noah sambil berbalik ke arah ular tingkat menengah di sekitar kelompoknya, aku akan turun. Sumber daya ini milik kelompok kita. Salah satu ular mendesis sambil mengucapkan kata-kata manusia. Kalau begitu bunuh aku, jawab Noah dengan nada tidak peduli sebelum suara gemuruh keluar dari mulutnya. Menyerang, sosoknya melesat ke bawah, dan baju besi drakonik menutupi dirinya sebelum mencapai tanah. Kelompoknya tidak ragu-ragu untuk mengikutinya, dan kedua ular tingkat menengah mau tidak mau membiarkan mereka bergabung dalam pertempuran. Ini adalah tempat latihan terbaik untuk tubuhku, Noah dengan dingin menghitung dalam pikirannya. Aku mungkin bisa menghadapi ular jika aku berhasil mendekati terobosan ke peringkat ke-8 sebelum menyerang kota kristal. Noah tidak sepenuhnya percaya dengan pemikiran itu. Dia telah menghabiskan waktu berabad-abad memakan binatang ajaib peringkat 8 tanpa memperoleh manfaat yang signifikan. Makhluk peringkat 7 itu tidak bisa berbuat banyak untuk pertumbuhannya. Namun, Noah sudah memperhitungkan kekalahan Madame Kensen dalam rencananya.
Ada kemungkinan kecil bahwa potensinya akhirnya bisa membawa pusat kekuatannya ke peringkat ke-8 setelah prestasi itu, yang akan memberinya kekuatan untuk melawan gerombolan ular. Bagaimanapun, kita harus memaksa pemimpin tikus keluar dari sarangnya, pikir Noah saat gelombang api keluar dari mulutnya dan menutupi daratan. Kelahiran Pedang Iblis bab 1538 sihir. Gerombolan tikus peringkat 7 keluar dari tanah dan menyerang ular besar itu. Makhluk-makhluk kecil itu tidak lebih dari sekedar titik dibandingkan dengan reptil raksasa, tapi serangan sembrono mereka berhasil menimbulkan kerusakan yang terus-menerus. Ular abadi dapat terus menyembuhkan berkat es yang terkumpul di lingkungan, dan tikus tidak memiliki metode untuk menghentikan kemampuan bawaan tersebut. Namun, ada ribuan reptil di wilayah tersebut, dan spesimen yang lebih lemah di antara reptil segera hancur karena serangan mereka yang tiada henti. Tikus memaksa lawannya menghabiskan es terlalu cepat. Hanya ular peringkat 8 yang tetap tidak tersentuh selama serangan itu karena tidak adanya spesimen peringkat 8 di pasukan musuh. Mengungkapkan kekuatan penuhnya, menunjukkan seberapa besar ia telah berkembang selama ribuan tahun terakhir. Dia tidak perlu mengkhawatirkan tubuhnya karena armor drakonik melindunginya, jadi ambisinya bisa fokus pada apinya untuk menimbulkan banyak korban. Para tikus bahkan tidak bisa mencoba mendekati Nuh. Mereka nyaris tidak berhasil meninggalkan dunia bawah tanah. Nyala apinya terus-menerus menutupi bagiannya di medan perang, dan tubuh berkedip-kedip yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju sosoknya untuk memberinya energi yang terkumpul dalam pertarungan. Noah merasakan tubuhnya berkembang jauh lebih cepat dari perkiraan awal. Dia sengaja memilih tempat terpencil di medan perang, dan keputusannya memaksimalkan keuntungannya jauh melebihi ekspektasinya. Dibutuhkan ribuan binatang ajaib peringkat 7 untuk menyamai energi yang disediakan oleh satu makhluk peringkat 8. Namun, kelompok tikus telah berkembang pesat selama ribuan tahun itu, dan mereka mampu mengorbankan seluruh pasukan dalam setiap serangan. Sebagian besar spesimen di pasukan tersebut juga cukup kuat. Mereka berada di tingkat menengah atau atas, yang tidak mencerminkan apa yang disaksikan Nuh selama serangan pertamanya di negeri itu. Bahkan tikus tingkat atas pun tidak dapat bertahan dari api Nuh, terutama ketika ambisinya memicu kemampuan bawaannya. Serangan itu bisa melukai spesimen peringkat 8, jadi binatang ajaib itu hanya bisa terbakar segera setelah kepala mereka meninggalkan dunia bawah tanah. Tikus belum pernah menghadapi invasi serupa. Aliansi mereka dengan kota kristal telah membuat perbatasan mereka relatif aman. Dan binatang ajaib di dekatnya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan serangan serius terhadap wilayah tersebut. Namun, baik kelompok ular maupun Nuh tidak peduli dengan kota kristal, dan kekuatan mereka secara keseluruhan jauh melampaui apa yang bisa dihentikan oleh binatang ajaib peringkat 7. Serangan mereka tidak lebih dari pembantaian sepihak. Bawahan peringkat 7 segera gagal menjangkau lawan mereka karena pemimpin peringkat 8 mereka dan Nuh menangani sebagian besar tikus. Para ular berhenti mati setelah pemimpin peringkat 8 berhasil membekukan sebagian besar wilayah. Tikus tidak dapat melakukan serangan mendadak lagi pada saat itu. Mereka hanya bisa menyerang penjajah dari daerah yang jauh, menyisakan cukup waktu bagi Nuh dan yang lainnya untuk melakukan serangan balik. Kesuburan mereka luar biasa seperti biasanya, pikir Noah sambil melayang di atas permukaan yang tidak membeku. Tikus tidak pernah berhenti menyerang Noah, tapi dia tidak mempermasalahkan hasil itu. Ia bahkan berharap penyerangan itu bisa berlangsung selama bertahun-tahun karena situasi tersebut memaksa tubuhnya untuk tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Ada perbedaan tajam antara berburu binatang ajaib peringkat 8 dan membunuh ribuan spesimen peringkat 7. Yang pertama memberikan lebih banyak nutrisi, tetapi Nuh membutuhkan perjuangan panjang dan penyalahgunaan ambisinya untuk mencapai kemenangan bersih. Ambisi tersebut kemudian membuahkan hasil, memaksa Noah menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk menghilangkan stres yang menumpuk. Material peringkat 8 yang diperoleh dalam pertempuran tersebut membuat Nuh bersedia menempatkan pusat kekuatannya melalui perjuangan itu, namun pendekatannya tidak sesempurna yang diinginkannya. Sebaliknya, tikus menawarkan Nuh gelombang nutrisi yang konstan dengan sedikit atau tanpa biaya. Dia menggunakan ambisinya hanya pada apinya, yang hampir menyebabkan kurangnya kelemahan. Melawan tikus juga jauh lebih aman, dan Nuh tidak perlu istirahat lama. Nuh telah menyerap cukup energi untuk mencocokkan beberapa spesimen peringkat 8 dalam waktu kurang dari 1 jam sejak awal invasi. Saya harap pemimpinnya tidak pernah keluar. Noah berteriak dalam benaknya tanpa berani mematikan apinya. Kelompoknya mencari pemimpin daerah itu secara membabi buta. Naluri mereka mengatakan bahwa makhluk itu berada di suatu tempat di dekat pusat negeri jatuh, tetapi mereka tidak dapat menentukan lokasi tepatnya. Tikus juga tinggal di bawah tanah, jadi secara teoritis mereka bisa melarikan diri melalui jalur yang tidak bisa dirasakan oleh ular saat sibuk bertarung. Hanya reptil yang menguasai tepian wilayah yang dapat melihat makhluk apapun yang pergi. Medan perang berubah pada suatu saat. Tidak ada hal aneh yang terjadi sampai saat itu, jadi tidak adanya pasukan yang keluar dari tanah secara tiba-tiba tidak luput dari perhatian.
Noah masih ingat gelombang yang melemparkannya langsung ke dalam penyergapan, tapi dia tidak tahu bagaimana tikus bisa melakukan itu tanpa pasukan mempersiapkan serangan di darat. Tampaknya para tikus telah mundur, tapi pilihan itu pun jauh dari kebenaran. Para ular di perbatasan akan memperingatkan sekutu mereka sebaliknya. Serangkaian tatapan tajam tertuju pada sosok Noah, tapi dia mengangkat bahunya sebelum para ular sempat menanyakan apapun. Bahkan dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian, serangkaian bunyi berderit bergema dari bawah lapisan es dan tanah di bawahnya. Mereka semua menggemakan suara yang sama seolah-olah mereka sedang melantunkan kata-kata pemimpin mereka. Tangisan itu juga membawa kata-kata manusia yang diperuntukkan bagi dua sosok manusia di antara para penjajah. Kami siap mengerahkan seluruh kekuatan kami padamu, gema tikus. Kami yakin bisa menjatuhkanmu, tapi upaya ini akan memakan biaya ekspansi selama bertahun-tahun. Apakah kamu punya alasan khusus di balik invasi ini? Apakah mereka mencoba mengulur waktu? Noah bertanya-tanya sebelum memperluas kesadarannya. Mencoba menemukan sesuatu yang aneh dalam kehadiran yang dia rasakan. Nuh percaya pada kekuatan ular abadi, tapi tikus terlalu kecil untuk makhluk besar itu. Ia tidak akan terkejut jika beberapa dari monster itu berhasil melarikan diri dari pengepungan dan memperingatkan Crystal City atau sekutu lainnya. Kesadaran dan kesadaran superiornya tidak menemukan sesuatu yang aneh, tapi itu tidak menghilangkan keraguannya. Para tikus cukup pintar untuk memiliki metode yang dapat menyembunyikan kehadiran mereka dari pemeriksaannya. Pemimpin ular hendak membalas dengan raungan marah, tapi tatapan dingin Noah segera tertuju pada sosoknya dan menghentikan tindakan sembrononya. Makhluk itu tidak suka jika perilakunya dibatasi, tetapi ia telah merasakan langsung kemampuan Nuh dalam bernegosiasi. Makhluk itu membatasi dirinya untuk mengembangkan auranya dan membuat harga dirinya jatuh ke tanah sambil tetap diam, menunggu Noah melakukan sihirnya. Kebodohan peringkat 8 melakukan hal yang sama, dan ia juga mengangkat kepalanya ke arah langit. Babi tahu betapa tidak bergunanya tindakan itu setelah mendapatkan kembali kecerdasannya, tetapi ia terlalu menyukai sikap itu sehingga tidak mau menyerah. Adapun Nuh, dia juga memperluas auranya agar harga dirinya meresap ke dalam tanah. Namun, dia tidak berhenti di situ karena tatapan tidak sabar dari para ular menyuruhnya untuk menangani situasi itu. Kami mencari Crystal City, kata Noah sambil mencampurkan kata-kata manusianya dengan raungan. Saya tahu Anda berurusan dengan manusia-manusia itu. Kami akan berhenti menyerang jika Anda memberitahu kami di mana mereka berada. Tikus tidak menjawab, dan keheningan segera menyebar ke seluruh negeri. Namun, serangkaian gempa segera memenuhi area tersebut dan menghancurkan lapisan es yang diciptakan oleh ular. Setelah bongkahan perak lenyap, seluruh permukaannya hancur. Memperlihatkan sarang bawah tanah yang kompleks yang dipenuhi tikus yang tak terhitung jumlahnya yang tidak ragu-ragu untuk melompat ke arah penjajah. Beberapa aura peringkat 8 juga menyebar dari pasukan besar itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1539 tak ada habisnya. Pasukan tikus menampilkan binatang ajaib peringkat 8 lebih sedikit dibandingkan kelompok Nuh, tapi mereka tampak cukup mengancam menurut nalurinya. Alasan utama di balik bahaya itu adalah karena Nuh tidak dapat menemukan sumber aura mereka di antara gerombolan makhluk itu. Seolah-olah mereka berada di bawah tanah. Tikus peringkat 7 yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka menyembunyikan kehadiran mereka dan membiarkan mereka bergerak bebas di antara musuh-musuh mereka. Nuh dengan cepat menggunakan apinya, dan para ular tidak ragu-ragu untuk meludahkan cairan perak mereka. Binatang ajaib lainnya dan Fergie juga mengaktifkan kemampuan mereka sambil fokus pada serangan yang dapat mempengaruhi area luas. Serangan gabungan ini ternyata cukup efektif karena banyak tikus yang mati selama gelombang serangan, namun para penyerbu segera berubah pikiran. Terlalu banyak tikus. Bahkan serangan dengan kekuatan di peringkat ke-8 hanya bisa membunuh ratusan binatang ajaib yang berkumpul di bagian luar gelombang makhluk itu. Tikus memenuhi langit dan menggunakan tubuh rekannya untuk bergerak di udara. Mereka sepertinya hampir bisa terbang dalam situasi itu. Kelincahan ular di udara tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan serangan itu. Tidak butuh waktu lama sebelum tikus menelan semua keberadaan di langit. Mereka menyerupai lautan yang telah menguasai langit, dan para pemimpin yang tersembunyi di antara monster peringkat 7 bahkan bisa bergerak bebas dalam situasi itu. Nuh tidak bisa melihat banyak di antara lautan binatang ajaib yang berkerumun di sekitarnya. Makhluk-makhluk itu bahkan mempengaruhi kesadarannya, memaksanya mengandalkan instingnya untuk merasakan ketika sesuatu yang berbahaya hendak mendekati posisinya. Pelepasan harga dirinya sebelumnya telah mengubahnya menjadi target. Noah segera merasakan bahwa ada ancaman yang mendekati posisinya dengan kecepatan tinggi, dan ambisinya segera mulai memicu armor drakonik. Sebagian besar armornya tiba-tiba menghilang saat bayangan melewatinya. Makhluk itu telah menerobos apinya dan banyak temannya untuk mencapai Nuh dan melancarkan serangan yang menusuk. Salah satu tikus peringkat 8 bersembunyi di sini, Noah dengan cepat menyimpulkan dalam pikirannya sebelum sebuah rencana sederhana terbentuk di benaknya.
Melalui banyak bakatnya dan penggunaan ambisinya yang cerdas, Nuh dapat membuka jalan di antara lautan berbulu itu dan menemukan spesimen peringkat 8. Serangan besar-besaran akan segera kehilangan salah satu aspek ancamannya pada saat itu. Namun, pendekatan itu bisa memaksa tikus untuk mundur. Makhluk-makhluk itu rela mengorbankan gerombolan spesimen peringkat 7, tetapi Nuh tidak tahu bagaimana reaksi mereka jika kehilangan salah satu pemimpin mereka. Nuh tidak ingin mereka mundur. Ia menyukai situasi itu. Tikus-tikus itu hampir tidak dapat menyakitinya, dan segerombolan makhluk memberinya aliran nutrisi yang tiada habisnya. Nuh dapat memperoleh manfaat yang tak terhitung jumlahnya jika ia berhasil menghentikan situasi tersebut. Dia tidak bermimpi untuk mencapai puncak tingkat atas dalam sekali jalan, tapi dia berharap bisa cukup dekat dengan terobosan untuk maju setelah pertempuran di Crystal City. Kebodohan peringkat 8 tidak bisa mengalahkan tikus yang lebih kuat dalam situasi ini, pikir Noah. Ular akan membekukan langit di sekitar mereka dan perlahan-lahan mengalahkan seluruh pasukan, tapi itu akan memakan waktu. Situasinya tampak sempurna untuk rencananya. Nuh mempunyai kekuatan untuk menimbulkan kerugian yang besar, namun ia memutuskan untuk menahan diri. Dia bahkan menarik armor drakoniknya untuk memalsukan momen kelemahannya. Ambisinya mengubah fokusnya. Noah bahkan tidak perlu menyalakan apinya lagi. Dia hanya perlu membuat hukumnya mendorong tubuhnya melampaui batas sebenarnya, dan kemampuan bawaannya secara alami akan mendapat manfaat dari efek tersebut. Nuh berdiri telanjang di antara pasukan binatang ajaib. Spesimen lemah itu berhasil menghancurkan jubahnya dalam sekejap, tapi mereka tidak bisa meninggalkan bekas sedikit pun di tubuhnya. Sensasi berbahaya muncul lagi, dan kekuatan besar segera mendarat di dahi Noah. Tetap saja, dampaknya hanya membuatnya menoleh, meski ada luka kecil yang muncul di sana. Lumayan, pikir Noah sambil memeriksa kehebatan tubuhnya. Aku semakin dekat dengan kekuatan fisik mentah dari binatang ajaib peringkat 8, dan tubuhku belum maju. Ada perbedaan antara terobosan nyata dan pemberdayaan yang diperoleh melalui ambisinya. Nuh tahu bahwa hukumnya hanya dapat meniru pertumbuhannya, namun tidak dapat mengungkapkan manfaat nyata dari proses tersebut. Terlebih lagi, Noah tidak menggunakan ambisinya untuk meningkatkan peringkat tubuhnya. Dia hanya membawa kehebatannya ke peringkat ke-8 tanpa mengubah level sebenarnya. Itu adalah kegunaan yang sama untuk serangan dan kemampuannya. Ambisinya membuat mereka mampu menyakiti makhluk yang lebih kuat tanpa benar-benar memberdayakan kekuatan aslinya. Itu adalah sesuatu yang mirip dengan apa yang dilakukan iblis surgawi dengan keajaibannya, hanya saja Nuh tidak bergantung pada dunia untuk mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin. Ambisinya membuat dia menyadari potensi apa yang diyakininya pada akhirnya akan dia capai. Penggunaan ambisinya yang kedua kali menyebabkan kelemahan yang lebih besar. Tetapi hal ini juga memungkinkan Nuh melampaui apa yang dapat dicapai oleh pertumbuhan sederhana dari pusat kekuasaannya. Tentu saja, itu hanya berlaku selama levelnya tetap berada dalam tahap dan tingkatan yang sama. Metode pertama akan memberikan keuntungan yang lebih besar setelah ambisinya memungkinkan Nuh naik ke peringkat ke-8. Hukumnya belum mampu melakukan hal itu, tetapi Nuh tidak tahu seberapa besar keinginannya untuk mengalami kelemahan yang terkait dengan pemberdayaan itu. Mencapai peringkat ke-8 secara paksa akan membuatnya menghabiskan waktu puluhan tahun untuk pulih. Dia bahkan tidak akan terkejut jika stres itu akan membuatnya mengasingkan diri selama berabad-abad. Nuh membakar semua yang ada di sekitarnya. Aliran nutrisi yang tak ada habisnya menyembuhkan semua luka ringan yang berhasil ditimbulkan oleh tikus peringkat 8 sebelum mengirimkan sisa energinya ke lubang hitamnya. Tikus-tikus itu termasuk spesies binatang ajaib terlemah. Mereka mendasarkan kekuasaan mereka pada kesuburan mereka. Namun hal ini menempatkan para pemimpin mereka pada posisi yang sangat dirugikan. Mereka membutuhkan 4 hingga 6 tikus peringkat 8 untuk menyamai kekuatan binatang ajaib peringkat 8 yang sebenarnya, dan itu akhirnya bekerja dengan sempurna untuk Nuh. Dia bisa membatasi jumlah ambisi yang digunakan selama pertarungan untuk mempertahankan pemberdayaannya selama yang dia inginkan. Tikus peringkat 8 yang memilihnya sebagai lawannya segera pergi. Ia memahami bahwa Nuh tidak benar-benar bertarung, dan kekuatannya saja tidak membuatnya mampu berbuat banyak melawan musuh tersebut. Makhluk itu bergabung dengan teman-temannya hanya untuk mengetahui bahwa situasi mereka hampir sama. Kebodohan peringkat 8 cukup tangguh, dan ular memiliki terlalu banyak spesimen peringkat 8 untuk berpikir untuk memenangkan pertempuran itu. Tikus telah berhasil membunuh banyak spesimen peringkat 7, tetapi mereka tidak dapat menyentuhnya setelah bersembunyi di balik es. Bahkan binatang ajaib milik kelompok Nuh dan Fergie harus menggunakan kemampuan bawaan ular untuk bertahan hidup dalam situasi itu. Jelas bahwa tikus tidak bisa menang dalam situasi seperti itu. Mereka hanya menyia-nyiakan pasukan untuk mempertahankan aliansi dengan manusia. Mereka segera mengungkapkan perasaan mereka melalui bunyi decitan keras, dan tanah kembali bersuara, menyuruh mereka mundur. Lautan berbulu dengan cepat menghilang, mengungkapkan hasil dari pertempuran panjang itu. Tikus telah kehilangan puluhan ribu spesimen peringkat 7, namun lawan mereka juga menderita.
Sebagian besar ular peringkat 7 telah mati, dan Nuh dapat melihat bahwa bahkan pasukannya telah berubah menjadi tidak lebih dari satu peleton kecil. Hanya makhluk terpintar di pasukannya yang selamat. Putih, hijau, abu-abu, dan Fergie masih hidup bersama kurang dari 100 spesimen lainnya. Tikus tidak segera kembali ke bawah tanah. Mereka menunggu di permukaan, menatap lawan mereka dengan ekspresi tegas. Mereka tampaknya bersedia melanjutkan serangan sembrono mereka segera setelah salah satu musuh memutuskan untuk melancarkan serangan. Bahkan para ular pun mengerti bahwa inilah waktunya untuk berbicara. Nuh dan yang lainnya menunggu di langit sampai singgasana yang terbuat dari tikus keluar dari tanah. Spesimen di tingkat tengah duduk di atasnya dan menyesuaikan mahkota hitamnya sambil mendekati musuhnya. Kelahiran pedang iblis bab 1540 kemarahan. Pasukan tikus menciptakan tangga dengan tubuh mereka untuk mengangkat singgasana lebih tinggi ke langit. Mahkota di kepala pemimpin terus meluncur menjauh, tapi makhluk itu berulang kali menyesuaikannya dengan cakarnya. Adegan itu hampir terlihat lucu, tapi aura mengancam yang terpancar dari tikus tingkat menengah membuat situasi menjadi terlalu tegang untuk pemikiran seperti itu. Aku adalah Raja Tikus, kalian para penyerbu yang penuh kebencian, tikus tingkat menengah mengumumkan setelah mencapai lawannya. Saya sarankan Anda segera meninggalkan domain saya. Saya tidak keberatan melepaskan kekuatan penuh paket saya untuk mengirim Anda pergi. Kamu sudah mencobanya, jawab Noah sambil merentangkan tangannya. Kami masih di sini. Raja Tikus mendengus sebelum mengeluarkan suara mencicit pelan. Binatang buas di bawahnya menggemakan seruannya, dan berbagai aura kuat melonjak dari berbagai tempat di wilayah tersebut. Aura itu membawa kekuatan yang sangat diketahui Nuh. Mereka termasuk binatang ajaib di peringkat ke-8, dan beberapa dari mereka berada di tingkat menengah. Kawanan tikus menyembunyikan kekuatan aslinya sampai sekarang. Peletonnya berada di berbagai wilayah di negeri kejatuhan. Namun, mereka berhasil berkumpul di sekitar penjajah pada pertempuran sebelumnya. Mereka lebih dari kita sekarang, Noah menyimpulkan setelah memeriksa sekilas ancaman yang mengelilingi kelompoknya. Situasi masih menguntungkannya, hanya ada 6 aura dengan kekuatan di tingkat menengah, dan kurang dari 20 di tingkat bawah. Keempat ular tingkat menengah masih cukup untuk menangkis makhluk-makhluk itu, tapi pertarungannya akan jauh lebih berdarah sekarang. Katakan padaku, lanjut Raja Tikus. Berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk mengganti kerugian ini? Spesies saya tidak memerlukan banyak perbaikan dan melahirkan binatang baru. Saya yakin jenis Anda membutuhkan ribuan tahun untuk mendapatkan makhluk baru di peringkat ke-7. Pemimpin ular ingin mendesis marah. Makhluk itu membenci sandal karena dia berhasil mencuri telur berharga dari bungkusnya. Ia memiliki perasaan yang sama terhadap Nuh karena dia telah membunuh 2 bawahan yang kuat. Tikus telah masuk dalam daftar itu, tetapi ular hanya akan menderita kerugian yang signifikan jika menyerang sekarang. Nuh sudah lama mencapai kesimpulan yang sama. Ular abadi adalah makhluk yang hampir abadi yang memiliki kekuatan fisik yang gila dan kemampuan bawaan yang mengancam, jadi mereka harus memiliki batasan yang ketat pada kesuburan mereka. Harga diri mereka bahkan memaksa mereka untuk mengejar sandal, yang membawa mereka pada situasi tersebut. Noah tidak mengetahui detail di balik pencapaian sandal, tapi dia bisa memahami betapa gilanya para ular. Situasi mereka terus memburuk dan terus menempatkan mereka pada posisi di mana kekuatan superior mereka tidak berguna. Pemimpin ular hanya bisa melirik ke arah Nuh lagi. Makhluk itu tidak tahu bagaimana menangani situasi itu. Ia hanya bisa mengandalkan rekannya yang cerdik untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Kamu pasti sudah menyerang jika kamu merasa percaya diri untuk mengalahkan kami, kata Noah, mengabaikan tekanan yang dipancarkan Snack. Jelas Anda ingin kami bekerja sama pada tingkat tertentu. Berapa harga Anda? Mata Raja Tikus menajam ketika kata-kata Nuh sampai ke telinganya. Dia benar, pertarungan habis-habisan juga tidak akan menguntungkan kelompoknya. Bahkan mungkin memaksa makhluk-makhluk itu meninggalkan negeri kejatuhan. Banyak kelompok yang berusaha menaklukkan tanah kejatuhan karena fondasinya yang kuat. Energi yang dibocorkan oleh banyak warisan membuat lingkungan kaya akan sumber daya dan memungkinkan tikus berkembang biak tanpa henti. Wilayah lain manapun pasti sudah berubah menjadi gurun. Crystal City juga membantu tikus menjaga domain mereka tetap utuh. Kerjasama mereka memiliki banyak tujuan, terutama dalam melestarikan kawasan tersebut. Tetap saja, binatang ajaib adalah makhluk yang sombong. Tidak ada sejumlah manfaat yang dapat memaksa mereka untuk tunduk selama lebih dari beberapa milenium. Para tikus telah bertahan dalam kerjasama itu untuk membangun kelompok yang mampu berlari dengan bebas melalui tanah abadi. Namun mereka telah mencapai titik ketika mereka ingin memisahkan diri dari para fanatik itu. Pertarungan habis-habisan melawan kelompok Nuh akan menunda rencana mereka selama ribuan tahun. Raja Tikus bisa kehilangan dukungan dari bawahannya jika memaksa mereka menunggu lama sebelum mendapatkan kembali kebebasan penuh. Itu adalah pendekatan berisiko yang tidak ingin diuji oleh pemimpinnya. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kita mengetahui lokasi baru Crystal City? Raja Tikus bertanya.
Aku tidak yakin mereka sudah berpindah lokasi, jawab Noah sambil tersenyum dingin. Terima kasih telah mengonfirmasi hal itu. Raja Tikus segera menyadari kesalahannya. Berita penyerangan terhadap kota kristal telah menyebar ke seluruh wilayah manusia dan banyak wilayah yang berbatasan. Setiap binatang ajaib yang tertarik pada invasi tahu tentang hal itu. Kau memang licik, kata Raja Tikus. Dan kamu belum menyebutkan harganya, jawab Noah. Nuh dan Raja Tikus saling menatap dalam diam selama beberapa detik sebelum Raja Tikus menghela nafas tak berdaya. Suara mencicit keluar dari mulutnya, dan aura peringkat 8 dalam paketnya menghilang. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa kami mengetahui lokasi mereka? Raja Tikus bertanya meskipun sudah menerima negosiasi. Saya tahu Anda memiliki mata-mata di daerah sekitar, jawab Noah jujur. Saya akan kecewa jika Anda tidak mengirim beberapa dari mereka untuk mengikuti sekutu manusia Anda. Sepertinya kita belum siap untuk melahap wilayah manusia, desah Raja Tikus. Akan menjadi masalah jika kita bertemu dengan makhluk pintar lain sepertimu. Kamu selalu bisa memberiku mahkota itu dan menjadikanku pemimpin barumu, jawab Noah, tapi Tikus mengabaikan perkataannya sebelum turun ke permukaan. Pasukan Tikus membuka ruang yang luas di medan tersebut, dan Nuh mengangguk ke arah kelompoknya yang lain. Mereka turun menuju tempat kosong itu dan menunggu pemimpin musuh menyebutkan keinginannya. Kita tidak perlu banyak hal untuk berkembang, kata Raja Tikus setelah semua orang mendarat, tetapi aku punya banyak mulut yang harus diberi makan. Puaskan rasa lapar kami untuk sementara waktu, dan aku akan memberikan apa yang kalian butuhkan. Noah mengeluarkan mayat dari 2 ular abadi peringkat 8. Makhluk-makhluk itu sangat besar sehingga mereka mungkin bisa memenuhi permintaan Raja Tikus. Pemimpin ular melirik ke arah Nuh dengan penuh kebencian, tapi dia mengabaikan makhluk itu. Ini bukan waktunya untuk marah pada orang mati. Hebat, seru Raja Tikus sebelum menekan suaranya yang bersemangat. Ini memuaskan kami. Pergilah, anak-anakku, makan, berkembang biak, dan tumbuh. Pasukan tikus melompat ke arah kedua mayat itu, tetapi Nuh segera menyimpannya kembali di dalam ruang terpisahnya. Makhluk-makhluk itu tetap tercengang, dan tatapan bertanya yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Pertama, kamu perlu memberitahuku lokasi baru Crystal City, kata Noah dengan nada dingin. Kedua, aku ingin salah satu bawahan tingkat menengahmu sebagai pemandu. Apakah kamu berani mempertanyakan nilai kata-kataku? Raja Tikus berteriak, dan bawahannya menggemakan teriakan marahnya. Serangkaian gelombang suara menyelimuti kelompok Nuh, tetapi tidak menimbulkan bahaya apapun. Tikus berusaha menakut-nakuti lawan mereka, tetapi gagal. Inilah kondisiku, kata Noah setelah tangisan kemarahannya mereda. Juga, kamu mungkin ingin mempertimbangkan situasimu saat ini sebelum mencoba hal seperti ini lagi. Temanku di sana tidak menyukai perilaku ini. Raja Tikus menoleh ke arah pemimpin ular dan menyadari betapa marahnya makhluk itu. Tampaknya diambang ledakan. Dorongan sekecil apapun akan membuatnya mengabaikan negosiasi tersebut dan melanjutkan serangan yang tidak masuk akal.